Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun Anda menyaksikan presentasi ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penjajahan pemerintah Belanda. Alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama abang dan empok anggota kelompok 3. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, yang pertama ini ada Fatur, yang kedua ada Fatimah, yang ketiga ada Hakim, yaitu saya, yang keempat ada Email, dan yang kelima ada Insan. Selanjutnya, kami mempunyai 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada penjajahan pemerintah Belanda. Yang kedua, yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1811 sampai 1816. Yang ketiga, ada dominasi pemerintahan Belanda. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masa pemerintahan Republik Bataaf, yang akan dijelaskan oleh saya dan Insan. Masa pemerintahan Republik Bataaf. Pada tahun 1795, muncullah kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot atau kaum yang terpengaruh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Pada tahun itu juga Prancis menyerbu Belanda yang membuat raja melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, lalu membentuk pemerintahan baru yaitu Republik Bataaf pada tahun 1795 sampai 1811 yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Lalu Raja Belanda yaitu Raja Willem kelima di Inggris membuat surat perintah yang dinamakan Surat-Surat Kew, yang isinya agar penguasa negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan Prancis. Sedangkan kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Maka dari itu, untuk mempertahankan Nusantara membutuhkan pemimpin yang kuat, lalu dipilihlah Herman Willem Daendels. Pemerintahan Daendels. Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dia juga ditugasi memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan berpandangan liberal, berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk, yaitu Republik Bataaf, dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, yaitu Republik Bataaf. Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan, keamanan, administrasi, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Daendels mempunyai langkah yang strategis dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama,
ia membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung kulon. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Yang keempat, membangun jalan raya Anyer Panakukang. Jalan ini dinamai dengan Jalan De Grote Postweg atau Jalan Daendels. Yang awalnya Daendels sesosok yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis dengan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité berubah menjadi sesosok yang diktator dengan mengarahkan kerja rodi yang membuat resah rakyat Hindia. Di bidang yang kedua, ada bidang politik dan pemerintahan. Daendels melakukan campur tangan dan merubah tata cara adat kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil memengaruhi Mangkunegara II dan pasukannya, sehingga pasukannya akan membantu Daendels jika ada perang. Daendels pun semakin congkak dan berani. Banyak perlawanan kepadanya, seperti Raden Rangga yang akhirnya terbunuh. Hal-hal yang dilakukan selain memperkuat kedudukannya di Nusantara antara lain yaitu 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, Daendels memerintahkan secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. Yang ketiga, berdasarkan Dekret 18 Agustus 1808, Daendels merombak Provinsi Jawa Timur Laut menjadi 5 prefektur. Yang keempat, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Selanjutnya, pembahasan masa pemerintahan Republik Bataaf akan dilanjutkan oleh Insan Amar Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Amar. Saya di sini akan melanjutkan materi masa pemerintahan Republik Bataaf yang sudah disampaikan oleh hakim sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bidang yang ketiga, yaitu bidang peradilan. Daendels membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Eropa, 2. Peradilan untuk orang Timur asing, dan 3. Peradilan untuk orang pribumi. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur asing. Yang keempat adalah bidang sosial ekonomi. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan yang terakhir adalah melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Oke, langsung saja kita masuk ke pemerintahan Jansen. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Dia dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya dia menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1810, Jansen diperintah pergi ke Tanah Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Sebetulnya pihak Belanda sebagai bawahan Prancis berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Oleh karena itu, seperti telah dijelaskan di depan, Prancis mengirim Daendels ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tetapi armada Inggris jauh lebih kuat dan unggul. Penguasa Inggris, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk segera menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Jansen pun terulang. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen dan pasukannya berusaha menyingkir ke Semarang, namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur. Kemudian Jansen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816.
2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 yaitu dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di India. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Raffles berpegang pada 3 prinsip yaitu yang pertama, bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. 1. Kebijakan dalam bidang pemerintah. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Untuk memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. 2. Tingkatan dalam bidang ekonomi. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, pelaksanaan sistem sewa tanah atau bisa disebut dengan land rent, penghapusan perbudakan dan kerja rodi, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rafi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu dominasi pemerintahan Belanda. Dominasi pemerintahan Belanda. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Pemerintahan Inggris sebenarnya telah menunjukkan John Vandal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London. Salah satu isi konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintahkan oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William ke-6 yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelius Theodorus Eliot sebagai ketua, Arnold Ardian Busikes sebagai anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggota. Sebagai rambut-rambut pelaksana pemerintah di negara jajahan, Pangeran William ke-6 mengeluarkan undang-undang pemerintahan untuk negara jajahan pada tahun 1815. Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut, ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiga sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dengan mengolah tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintahan mengalami kerugian. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di tanah jajahan maupun di negara induk. Dengan mempertimbangkan
amanat UU pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif. Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 pemerintahan memberlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah, tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan menghapus peran penguasa tradisional. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak, tetapi yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Dubus di Signies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diberatkan dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini, Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. Sistem tanah paksa. Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat dengan memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanah yang dapat laku dijual di pasar dunia sesuai dengan keadaan di negara jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksa seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanam ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanam sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Baik, sampai situ saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Email dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa yakni ada 8. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan. Penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga,
waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman. Tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan untuk pembayaran pajak tanah. Kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Ketujuh, penduduk desa yang bekerja berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Kedelapan, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan penjabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Pelaksanaan tanam paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Banyak pekerja yang jatuh sakit, mereka dipaksa fokus bekerja untuk tanam paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon pada tahun 1843 sampai 1814, di Demak tahun 1849 dan di Grobogan pada tahun 1850. Sementara itu, dengan pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia dari tahun 1831 hingga tahun 1877. Perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden. Utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Sistem usaha swasta. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya tanam paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Pihak yang pro dan setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan, sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, tahun 1850, pemerintah mulai bimbang, apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen Staten General. Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan pembaharuan.
Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Louis Docker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Swicker Kontraktor, yaitu kontrak-kontrak gula, tulisan Frans van de Putte. Penolakan terhadap tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani pada tahun 1871. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak-pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaharuan dalam menangani perekonomian di negara jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Belanda yakni ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Perbendaharaan, yaitu setiap anggaran Belanda Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Yang kedua, Undang-Undang Gula, yaitu mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian akan diserahkan kepada pihak swasta. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Agraria, yaitu mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Syafiah. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai sistem usaha swasta. Jadi, sejak dikeluarkannya UU Agraria, semakin banyak pihak swasta yang memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka ikut serta dalam mengeksploitasi tanah jajahan, sehingga mulailah berkembang kapitalisme di Hindia Belanda. Jadi, apa itu kapitalisme? Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi dari penjelasan tadi pasti udah jelaskan bahwa pihak-pihak swasta asing ini berusaha untuk meningkatkan keuntungan dalam perekonomian mereka dengan cara memanfaatkan tanah jajahan. Tapi selain berfungsi untuk meningkatkan perekonomian mereka, tanah jajahan ini memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa. Yang kedua, yaitu sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Dan yang ketiga, sebagai penyedia tenaga kerja yang murah. Mengapa dikatakan murah? Karena upah yang diterima oleh para pekerja di tanah jajahan dapat dikatakan sedikit, sehingga perekonomian rakyat sama sekali tidak mengalami peningkatan, tetapi hanya perekonomian dari bangsa Eropa. Jadi, meskipun perekonomian bangsa Eropa mengalami keuntungan dan peningkatan, bagi rakyat bumi putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Kenapa? Karena pertanian rakyat semakin merosot, sementara pelaksanaan kerja paksa pun masih terus dilakukan. Rakyat dipaksa untuk membangun banyak hal, yaitu antara lain jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Di samping itu, rakyat masih harus membayar pajak, sementara kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran akibat tersingkirkan oleh alat-alat yang lebih maju yang dibawa masuk ke tanah jajahan oleh bangsa Eropa.
Mulai dari slide ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan agama Kristen di Indonesia, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama-agama lain yaitu Hindu, Buddha, dan Islam, penyebaran agama Kristen juga disebarkan melalui aktivitas perdagangan. Yang pertama kali menyebarkan agama Kristen Katolik adalah orang-orang Portugis. Portugis datang untuk menyebarkan agama Katolik di daerah Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh pastor. Dalam bahasa Portugis disebut sebagai padre, yang berarti imam. Pastor yang terkenal pada saat itu adalah Franciscus Xaverius, S.J. dari Ordo Yesuit. Agama Katolik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC berhasil menguasai Ambon. Penyebaran agama Kristen menjadi semakin intensif setelah Raffles berkuasa. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa dipimpin oleh Pastor Diogo de Magalhães dan Pedro de Mascarenhas. Tercatat pada ekspedisi itu, sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. Salah satunya adalah Raja Babontehu bersama 1.500 rakyatnya yang telah dibaptis oleh Magalhães. Setelah itu, agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara, dan Tanah Batak di Sumatera. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Batavia, termasuk di Jawa. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Perkembangan Kristen di tanah Jawa ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadraj. Ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Kemudian ia mengembangkan Kristen Protestan dalam kandungan budaya Jawa, dan ia mengembangkan agama ini di desa Karangyoso. Dari semua materi yang sudah dijelaskan sebelumnya yang mencangkup penjajahan pemerintahan Belanda, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan dominasi pemerintahan Belanda, ada kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang terdiri antara lain Belanda, Inggris, dan Portugis jelas membawa banyak dampak bagi rakyat Indonesia. Penderitaan yang terjadi pada masa itu telah membentuk bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kita kenal hari ini, yang memperjuangkan kemerdekaan serta menegakkan HAM. Selain itu, kebudayaan Indonesia banyak dipengaruhi dari datangnya bangsa Eropa. Salah satunya adalah masuknya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Hal ini menimbulkan perubahan yang cukup besar dalam kebudayaan bangsa, mengingat cukup banyak orang yang menganut agama yang dibawa oleh bangsa Eropa tersebut. Dampak-dampak yang ditimbulkan sejak kedatangan bangsa Eropa jelas membantu pembentukan bangsa Indonesia. Namun, tindakan kekerasan serta penyiksaan yang didapat tidak bisa mendapatkan pembenaran dan harus dijadikan pembelajaran. Baik, sekian pembahasan materi kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak presentasi ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.